Halo guys, di video kali ini Miss akan bahas tentang materi redox, yang mana materi ini ada di kelas 12 semester 1. Nah, redox atau dikenal sebagai reduksi dan oksidasi. Mungkin beberapa dari kalian udah dapat materi ini di kelas 10. Tapi Miss akan ulang dari basic ya, karena penting banget buat ngerjain bab-bab subbab berikutnya. Reduksi, ini kepanjangannya ya, reduksi oksidasi atau redox. Oke, yang pertama Miss akan mulai dari pengertian redox. Nah, pengertian redox itu ditinjau dari 3 hal ya, berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, dan berdasarkan bilox gitu ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan oksigen. Yang pertama berdasarkan oksigen atau O2. Nah, kalau reduksi itu adalah zat yang melepas oksigen. Jadi kata kuncinya adalah melepas oksigen. Melepas oksigen gitu ya. Kalau oksidasi kebalikannya melepas alias menangkap atau menarik oksigen. Contoh reaksinya adalah di sini misalkan Miss punya MgO ya. Dia menghasilkan Mg plus O2 gitu. Nah, di sini oksigennya dilepas. Makanya dia ada di sebelah kanan dari panah di produk karena dia dilepas. Gitu. Ya, yang di kanan panah itu namanya produk atau produk. Ya, nih Miss kasih tanda aja ini produk atau hasil reaksi gitu ya. Hasil reaksi. Nah, kalau di sebelah kiri panah itu namanya adalah reaktan atau yang direaksikan, zat yang bereaksi gitu ya. Atau kita sebut dia reaktan. Gitu. Oke, lanjut. Kalau untuk yang oksidasi dia menangkap oksigen. Kalau menangkap berarti oksigennya ada di kiri ya. Yaitu contoh reaksinya ada karbon bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2. Nah, oksigennya ada di kiri panah, berarti dia menangkap. Gitu ya, menangkap. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada berdasarkan elektron. Ini misalkan Miss tulis emin gitu ya, ini adalah elektron. Oke, kalau berdasarkan elektron, reduksi adalah menangkap elektron gitu. Jadi kebalikannya sama oksigen, tapi elektron gitu ya. Jadi kalau reduksi dia menangkap. Menangkap apa? Elektron. Menangkap elektron. Nah, kalau oksidasi berarti dia melepas elektron. Jadi pengertiannya itu kebalikan sama oksigen. Melepas elektron gitu. Nah, untuk contoh reaksinya adalah misalkan Miss ini punya H+ gitu ya. H+ plus emin menghasilkan H2 misalkan kita setarain. Oke. Nah, elektronnya ada di sebelah kiri atau reaktan, berarti dia menangkap elektron. Kalau oksidasi bisa kita balik loh. Bisa kita balik reaksinya. Ya, jadi jangan bingung. Kalau misal H2-nya di kiri, terus 2H+-nya di kanan sama 2-eminnya di kanan. Iya, ini menjadi reaksi oksidasi. Betul banget, ini menjadi reaksi oksidasi.
Kalau reaksi reduksi kita balik, jadinya reaksi oksidasi. Atau reaksi oksidasi kita balik, jadinya reaksi reduksi. Gitu. Gitu ya. Oke, contoh lagi yang reaksi oksidasi. Miss kasih contoh lagi. Misalkan ada Ca menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Nah, di sini elektronnya dilepas, ada di kanan, di produk. Berarti reaksi ini adalah oksidasi. Kalau kita balik gimana, Miss? Kalau kita balik, Ca2+ sama elektronnya di kiri, dia jadi reaksi reduksi. Gitu. Kita lanjut ya. Ke tinjauan yang ketiga, yaitu berdasarkan bilox atau bilangan oksidasi. Yang ketiga, ini adalah berdasarkan berdasarkan bilox. Yang pertama ada pengertian dari reduksi. Reduksi adalah reduction, berarti apa? Turun ya, dia menurunkan. Berarti biloxnya turun. Bilox turun. Nah, kalau oksidasi, oksidasi itu naik, bertambah, berarti bilox naik. Bilox itu apa? Bilox itu adalah, di sini kami Miss kasih notes ya. Oke, jadi pengertian dari bilox itu sendiri adalah bilangan positif dan negatif. Jadi bisa plus, bisa minus ya. Bilangan positif atau negatif yang diberikan pada suatu atom, untuk menunjukkan tingkat oksidasi atau reduksi, untuk menunjukkan tingkat oksidasi atau reduksinya. Gitu ya. Jadi biasanya bilox itu bisa kita sebut sebagai muatan. Gitu. Oke. Selanjutnya Miss tulis dulu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilox. Oke, contoh dari reaksinya, misalkan yang reduksi nih ya, yang reduksi contohnya CrO42- menjadi Cr2+. Lalu yang oksidasi contohnya adalah Mn2+ menghasilkan MnO4- misalkan. Oke, coba kita cari biloxnya. Cro42- ini kan senyawa ion poliatom ya. Ion poliatom yang mana atomnya lebih dari satu ya, poliatom lebih dari satu ya. Jadi bilox totalnya harus -2. Bilox totalnya harus -2 dari sini. Nah, oksigen itu biloxnya dalam senyawa ya, umumnya dia -2. -2 kali 4 berarti -8. Berarti CR-nya berapa tuh? Bilangan apa yang ditambah -8 sama dengan -2? Jawabannya adalah +6. Gitu ya, +6 dikurangi 8, -2. Berarti biloxnya CR adalah +6. Nah, sedangkan yang Cr2+ yang di kanan coba. Yang di kanan. Cr2+ ini adalah ion monoatom. Yang mana atomnya cuma satu. Cr aja. Berarti ya biloxnya ini, biloxnya +2 gitu aja. Berarti dia +2. Gitu ya. Dari +6 ke +2
dia mengalami penurunan bilox, turun 4. Berarti dia reduksi. Gitu, berarti dia reduksi. Coba sekarang kita ke oksidasi nih. Mn2+, Mn dia ion monoatomik. Berarti biloxnya ya +2 sesuai dengan muatannya itu ya, +2. Muatan elektronnya itu. Oke, berarti yang MnO4- gimana tuh? Dia kan ion poliatom. Dia harus sama dengan -1. Karena dia -1 ya, bilox totalnya. Oksigen umumnya -2 kali 4 -8. Berarti Mn-nya otomatis plus 7. Supaya -1 kan Mn-nya harus +7. Dari -2 ke +7 berarti dia naik 5. Berarti dia oksidasi gitu. Itu secara singkatnya seperti itu cara mencari bilangan oksidasi. Dan bagaimana kita menentukan reaksi itu reduksi atau oksidasi melalui bilox. Nah, di video berikutnya Miss akan bahas bagaimana sih kok bisa oksigen itu -2, kok bisa sih MnO4- itu bilox totalnya -1. Jadi Miss akan jelasin satu persatu dari bilox. Oke. Untuk menentukan bilox atau bilangan oksidasi itu ada aturannya. Nah, aturannya Miss akan tulis satu persatu di sini ya. Nah, yang pertama, jika ada unsur bebas. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu dia berupa satu atom. Jadi atomnya itu satu ya. Contohnya Mg ya, Mg aja gitu penulisannya ya, Na, dan tidak bermuatan ya. Jadi unsur bebas itu atomnya cuma satu, karena unsur ya, cuma satu. Terus dia nggak punya muatan. Muatan itu yang di atas ini ya. Dia nggak ada plus, nggak ada min, itu nggak ada. Itu namanya unsur bebas. Ada Na, ada Pb, Au, Ca, pokoknya dia alone, sendiri gitu ya, jomblo. Cl2, nah Miss Cl2 ini termasuk ini nggak unsur bebas? Nggak unsur bebas, karena dia cuma satu jenis atom aja, dan dia nggak punya muatan gitu. Berarti O2 juga termasuk. Terus H2, terus dan lain sebagainya ya. Jadi ada yang logam, ada yang non logam gitu ya. Unsur bebas itu ada yang logam, ada yang non logam. Dimana Mg, Na, Pb, Au sama Ca ya. Ca ini termasuk logam. Nah, kalau Cl, O2, H2 itu termasuk non logam. Kalau ada kalian nemuin unsur bebas di dalam soal atau di dalam buku, pasti mereka punya bilox 0. Jadi bilox dari unsur bebas itu sama dengan 0 semuanya. Jadi bilox Mg 0, Na 0, semuanya 0. Kalau dia unsur bebas, gitu ya. Misalkan kalau ada H2O, biloxnya berapa itu? Dia bukan 0 ya. Jadi biloxnya H2 di sini bukan 0 ya. Jadi mereka sudah dalam bentuk ikatan, dia bukan unsur bebas lagi. Namun mereka adalah molekul senyawa. Beda lagi ya aturannya nanti di yang kedua. Gitu. Jadi unsur bebas itu unsur yang jomblo. Kalau ini dia tuh jomblo, unsur yang jomblo atau single gitu. Dia tuh sendiri dan gak punya muatan. Jomblo tanpa muatan. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah dalam bentuk molekul senyawa ya. Dalam molekul
senyawa. Yang netral. Jadi nanti ada yang bermuatan atau ion dan ada yang netral. Nah, kalau yang netral itu nggak punya muatan. Kalau yang netral nanti biloxnya, jumlah bilox ya, jumlah bilox sama dengan 0. Jumlah biloxnya ya, bukan bilox atomnya bukan. Jadi jumlah bilox keseluruhan dari senyawa itu. Contohnya di sini Miss punya H2SO4 misalkan ya. Ada H2SO4. Di sini kan senyawa ya. Dia molekul senyawa. Ada banyak unsur di sini ya, melibatkan banyak unsur, banyak atom. Nah, mereka ini adalah termasuk senyawa yang netral. Kenapa? Karena tidak ada muatan. Tidak ada muatan di sini, 0. Berarti jumlah bilox dari H2SO4 adalah sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Contoh lagi. H2O tadi ya, ada H2O. Ini kan juga netral. Senyawa netral berarti harus sama dengan 0 jumlahnya. Jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Gitu ya. Contoh lagi, ada senyawa KMNO4. Nah, mereka juga netral ya. Berarti harus sama dengan 0 juga. Gitu. Bisa dipahamin ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah dalam ion monoatom. Monoatomik berarti atomnya sama dengan 1. Ada 1 aja jenis atomnya. Jumlah biloxnya gimana? Kalau mono dia bilox aja ya, nggak pakai jumlah, soalnya kan atomnya cuma 1. Jadi biloxnya itu sama dengan muatannya. Contohnya di sini ada Pb2+. Nah, dia kan termasuk monoatomik, ion monoatomik. Kenapa disebut ion? Karena punya muatan. Punya ion positif 2. Atau plus 2 atau 2 plus gitu ya, sama aja. Jadi Pb2+ itu termasuk ion monoatom. Berarti biloxnya berapa? Bilox Pb sama dengan plus 2. Sama dengan muatannya. Contoh lagi ada Cl- gitu ya, Cl-, ion klorin. Berarti biloxnya si Cl itu adalah min 1. Jadi sesuai dengan muatannya itu. Kalau dia monoatom ya, kalau atomnya cuma 1. Kalau atomnya 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu beda lagi. Gitu, gampang ya. Contoh lagi deh. Misalkan ada CR6+, misalkan CR6+. Berarti biloxnya plus 6. Biloxnya plus 6 ya. Gitu. Jadi menyesuaikan dari muatannya. Oke, yang keempat, gimana kalau dia dalam ion poliatom? Poliatom itu yang atomnya banyak gitu ya. Nah, berarti biloxnya, jumlah bilox ya. Kenapa jumlah? Karena dia atomnya banyak. Jadi Miss tulisnya jumlah biloxnya. Jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Gitu. Nah, contohnya itu misalkan CrO42-.
Nah, ini kan ada 2 jenis atom ya, Cr dan O. Berarti dia ion poliatom. Nah, jumlah bilox dari CrO42- itu harus min 2. Harus min 2 gitu ya. Contoh lagi, misalkan ada MnO4-. Nah, bilox totalnya harus min 1. Jadi menyesuaikan sama muatannya. Gitu. Ya, menyesuaikan sama muatannya. Oke, lanjut. Benang kelima. Dalam molekul atau senyawa, yang pertama bilox H. Yang pertama bilox H umumnya memiliki bilox plus 1 dalam senyawa apa? Dalam senyawa HCl, HNO3, HBr, terus HClO4, terus ada lagi HClO3 dan lain-lain ya. Nah, kebanyakan bilox H itu dalam senyawanya adalah plus 1 gitu. Oke, yang kedua ada bilox O atau oksigen. Bilox O itu pada umumnya adalah min 2. Contoh senyawanya adalah H2O. Pada H2SO4, pada HNO3, dan seterusnya ya. Pada umumnya si bilox O itu adalah min 2. Pada CO2 juga. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah bilox golongan 1A, 2A, dan 3A berturut-turut. Itu adalah plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang berturut-turut plus 2, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, contohnya ini pada senyawa NaCl. Terus yang 2A ini contohnya CaCl2 misalkan. Terus yang ketiga ini misalkan AlBr3. Jadi di sini ada 4 contoh soal yang udah Miss tulis. Bisa kalian coba dulu ya. Bisa di pause video ini. Yang pertama yaitu Na2S2O3. Nah, yang nomor 1 ini itu merupakan senyawa netral karena dia tanpa muatan ya. Jadi bilox totalnya harus sama dengan 0. Nah, bilox yang udah pasti kita tahu yaitu natrium dalam senyawanya. Atom atau unsur natrium dalam senyawanya itu memiliki bilox plus 1 karena dia adalah golongan 1A. Natrium golongan 1A. 1A ya, berarti Na plus 1 dikali 2. Kenapa kali 2? Karena natriumnya ada 2 unsur. Berarti plus 2. Karena dikali 2 ya. Oke, selanjutnya sulfur belum ada. Kita nggak tahu. Oksigen min 2. Min 2 kali 3 min 6. Berarti biloxnya sulfur berapa? Plus 4. Ini bilox totalnya sulfur ya. Ini bilox totalnya sulfur. Kalau ditanya bilox sulfur dalam senyawa Na2S2O3 berapa berarti? Plus 2. Kenapa plus 2? Plus 4 dibagi 2. Gitu. Kalau plus 4 itu bilox total keseluruhan dari S2. Karena ada 2S.
Kalau ditanya 1S, S-nya cuma 1, berarti plus 2. Berarti biloxnya plus 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini juga senyawa netral, berarti harus sama dengan 0. K itu plus 1 ya, nggak ada dikali pengalinya karena dia cuma 1 jumlahnya. Cl itu ada banyak biloxnya ya. Oke, O itu udah pasti min 2 kali 3 min 6. Berarti Cl-nya pasti plus 5. Ini udah fix Cl-nya ya, karena Cl-nya cuma 1, jadi nggak perlu dikalikan. Bentar. Oke, berarti bilox Cl itu sama dengan plus 5. Ini plus 5. Oke, lanjut ke nomor 3, CuOH2. Nah, ini gimana, Miss? Kok ada kurungnya gini ya? Nah, kalian bisa satu-satu atau kalian bisa ngafalin ion poliatom dan ion monoatom pada tabel. Nanti misalkan kasih tahu tabelnya. Jadi kalian ini dulu ya. Kalau misal nggak hafal di tabel, kalian manual aja. Jadi di sini kan OH-nya dikurung ada 2 ya. Ada 2, berarti si oksigennya ini ada 2 dan hidrogennya ada 2 juga, ya Kak, kalau dikurung. Nah, kita tahu bahwa O itu kan min 2 kali 2 kan min 4. H itu plus 1 kali 2 plus 2. Ini harus sama dengan 0 pasti, karena dia senyawa netral. Berarti CO-nya berapa? CO-nya pasti plus 2. Gitu. Atau kalian bisa ngafalin ion poliatom dan monoatom pada tabel. Nanti misalkan kasih tahu ya. Di akhir video nanti misalkan kasih tahu. Oke, selanjutnya C2O42-. Nah, di sini ion poliatom karena mereka punya ion. Berarti bilox totalnya harus min 2. O itu min 2 kali 4 min 8. Berarti C2-nya berapa? C2-nya plus 6. Itu ya. Kalau ditanya C aja berapa? C aja berarti plus 3. Ini berarti jawabannya. Oke. Biloxnya C adalah plus 3. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, di sini Miss udah cantumin ada daftar anion kation. Ya, di sini udah lengkap mulai dari ion monoatom dan ion poliatom. Beserta namanya udah ada ya. Jadi misalkan di sini Miss kasih contoh dari soal nomor 3. CuOH 2 kali. Nah, di sini OH itu adalah termasuk jenis anion. Di sini ya. Nah, udah Miss blok nih. OH adalah ion hidroksida. OH itu memiliki muatan berapa? Muatannya min 1 nih, yang kecil ini ya. Min 1. Ya, OH itu punya muatan min 1. Berarti bisa kita tulis OH min 1. Min 1 kali 2 min 2. Min 2 itu punya OH, punya keseluruhan, punya OH, satu kesatuan ya. Berarti CU-nya itu berapa? Ini harus sama dengan 0, karena netral, berarti CU-nya plus 2. Gitu. Lebih cepet ya, lebih mudah ya. Terus satu lagi misalkan ada soal NH 2 kali ZN. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan ribet banget nih. N berapa, H berapa, ZN berapa, kan belum tahu ya. Nah, jadi bisa kita cari pakai bantuan kation anion ini. Nah, kita lihat nih. NH4 itu kan dia termasuk jenis kation. Di sebelah sini. NH4, nah di sini di bawah ya. Nah, dia adalah ion amonium. Yang mana NH4 itu punya muatan plus 1. Oh, berarti NH4 itu punya plus 1. Kita tulis plus 1.
plus 1 kali 2 plus 2. Ini harus sama dengan 0 ya, karena netral. Berarti Zn-nya berapa? Zn-nya min 2. Misalkan kayak gitu. Misalkan ada NH4 2 kali S. Misalkan. Nah, di sini jangan repot-repot ya. N-nya berapa, H-nya berapa, jangan. Jadi kita pakai bantuan kation anion aja. Kita tahu bahwa NH4 itu adalah jenis kation, yaitu amonium yang nomor 30 yang ini ya. Dia punya muatan plus 1. Dia punya muatannya plus 1. Berarti kita langsung tulis aja di sini. Plus 1 kali 2 berarti plus 2. Ini harus sama dengan 0 ya. Berarti S-nya berapa biar 0? S-nya pasti min 2. Gitu. Cepet kan? Jadi kalau kalian udah hafal, udah ngerti penggunaan kation, anion pada suatu senyawa, apalagi dihafalin ya, udah hafal muatannya, namanya, jadi ini gampang banget buat ngerjain soal. Gitu. Misalkan lagi Miss ada soal nih yang lumayan ya. NH4 VO2 ini soal ujian masuk perguruan tinggi. Lupa tahun berapa ya, pokoknya ini termasuk ujian masuk ya, soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. NH4 VO2 di sini pasti harus sama dengan 0 karena adalah senyawa netral. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Adakah di sana kation atau anion? Nah, di sini ternyata ada kation yaitu NH4. NH4 itu satu kesatuan ya. Dia punya bilox plus 1 tadi ya. Tadi yang udah Miss lingkarin di sini ya, nomor 30. Oke, nah selanjutnya V. V itu misal kita nggak tahu. Meskipun di sini ada ya, tapi misalkan kita nggak tahu V-nya berapa. Kita skip aja. Oksigen kita tahu, oksigen itu pasti min 2. Ya kan? Min 2 kali 2 berarti min 4. Berarti V-nya berapa biar 0? V-nya pasti plus berapa? Plus 3 ya, plus 3 gitu. Jadi hasilnya adalah bilox V-nya plus 3, bilox O-nya min 2, bilox keseluruhan NH4 adalah plus 1. Itu ya. Nah, biasanya kalau di ujian atau di soal-soal itu yang ditanyakan itu bilox yang kalian gak tahu. Misalkan ini nih, NH4 kalian tahu plus 1. O tahu min 2. Nah, V-nya gak tahu. Nah, itu yang ditanyain di soal. V-nya berapa? Gitu. Contoh lagi nih. Misal ada soal K4 V CN 6 kali, misalkan seperti ini. Nah, pasti yang ditanyakan di soal adalah biloxnya vanadium atau V. Biloxnya V ini berapa? Karena apa? Karena V itu di golongan transisi atau golongan B. Dia punya banyak sekali bilox. Lebih dari 1 ya, biloxnya lebih dari 1. Kebanyakan gitu kalau transisi ya, mayoritas biloxnya lebih dari 1. Pasti dia yang ditanyakan. Yang udah fix kita tahu adalah kalium atau potasium. Itu biloxnya adalah plus 1. Kenapa? Karena dia golongan 1A. Plus 1 kali 4 adalah plus 4. Gitu ya. Nah, CN itu adalah jenis anion. Anion apa? Anionnya ion sianida, ada di sini. Nih Miss blok warna pink ya di sini. Nah, CN min atau sianida. Dia min 1. Di sini CN-nya ada min 1 muatannya. Berarti kita langsung aja ini min 1. Min 1 kali 6 berarti min 6. Ini harus sama dengan 0, jangan lupa, karena dia netral. Berarti V-nya berapa? V-nya adalah plus 2. Gitu. Berarti biloxnya V adalah plus 2. Gitu
ya. Jadi biloxnya V itu macam-macam, ada banyak, ada +3, +2. Tergantung dia dalam senyawa apa. Jadi beda senyawa, beda bilox. Itu kalau golongan transisi atau golongan B. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar.